Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengecoran kolom. Diharapkan pada presentasi video kali ini dapat bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman mengenai pengecoran kolom. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1, terdiri dari Farid Anwar, Indira Sugnilail, dan Muhammad Fakih Mokodam, pada mata kuliah Metode Pelaksanaan Konstruksi 2 dengan dosen pengampu Bapak Mujiono. Kami akan membagi menjadi 3 topik bahasan. Yang pertama ada kolom, yang kedua ada jenis-jenis kolom, dan yang ketiga ada metode pelaksanaan dari pengecoran kolom. 1. Kolom. Kolom merupakan struktur utama yang berfungsi meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup manusia, beban mati, serta beban hembusan angin. Dalam pembuatan kolom, salah satu proses yang dilakukan adalah pekerjaan pengecoran kolom. Ini merupakan pekerjaan penuangan beton segar ke area backing yang telah diberi tulangan. Sebelum memasuki pekerjaan pengecoran tersebut, dilakukan pengecekan tulangan dan kondisi yang backing yang sudah siap. Setelah itu dilakukan pengujian tes lam yang bertujuan untuk mengetahui nilai kelecekan suatu beton segar atau beton baru. Setelah semuanya dilakukan, barulah terjadi proses penuangan beton segar ke dalam area siap cor dan kemudian dipadatkan dengan mesin vibrator. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kolom. Menurut Wang dan Ferguson, jenis-jenis kolom ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kolom ikat atau tie column. Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. Nah, yang kedua adalah kolom spiral atau spiral column. Kolom menggunakan pengikat spiral. Lalu yang ketiga adalah kolom komposit. Struktur kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa dengan atau tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. Berikut adalah gambarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan, alat-alat yang digunakan, dan metode pelaksanaan pengecoran kolom, dan juga metode pelaksanaan pelepasan backing dan perawatan kolom. Lalu untuk bahan-bahan apa saja? Yang pertama ada tulangan dan backing, beton, dan yang ketiga adalah lem beton. Nah, berikutnya disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah alat-alat metode pelaksanaan. 1. Tower crane. 2. Concrete bucket. 3. Truck mixer. Yang keempat, alat slam test. Kelima, concrete vibrator. Dan yang terakhir adalah selang tremi. Metode pelaksanaan pengecoran kolom. Metode pelaksanaan pengecoran kolom yang pertama adalah setelah backing dipasang dan dicek vertikalitas, maka tahap selanjutnya adalah pengecoran. Tahap yang kedua yaitu menuangkan lem beton, berfungsi sebagai perekat beton, untuk menyatukan beton atau cor lama dengan cor yang baru. Kemudian tahap yang ketiga, jika truck mixer sudah sampai di lokasi, maka selanjutnya melakukan uji slam pada beton ready mix. Tahap selanjutnya setelah uji slam dan memenuhi syarat sesuai RKS, maka beton dituangkan pada concrete bucket. Selanjutnya, concrete bucket diangkat menuju pekerjaan pengecoran kolom dengan menggunakan tower crane. Tahap selanjutnya memasukkan selang bucket ke dalam tulangan kolom dan membuka pintu bucket secara perlahan-lahan agar beton keluar. Selama proses pengecoran berlangsung,
Lakukan perataan dan pemadatan beton menggunakan alat vibrator, seperti pada contoh gambar di samping. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan pelepasan bagesting dan perawatan kolom. Yaitu tahap-tahapannya adalah 1. Setelah beton berumur 24 jam, bagesting dapat dibuka dengan melepas pipa support pengaku bagesting. Yang kedua, melonggarkan ikatan antar kedua sisi bagesting foam tie kolom, namun jangan sampai benar-benar lepas. Yang ketiga adalah melakukan pembongkaran bagesting baik secara manual atau dengan bantuan tower crane, tergantung kebutuhan. Dan yang terakhir, selimuti beton menggunakan plastik. Hal ini berguna agar air semen tidak menguap dan hilang. Baik, berikut adalah contoh gambar kolom beton saat sudah selesai pengecoran dan perawatan beton. Nah, berikut kami ingin menyaksikan video metode pelaksanaan pengecoran kolom. Bisa kalian saksikan. Nah, baik, itu tadi adalah presentasi dari kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah memperhatikan. Saya mohon maaf dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.